Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi dalam biologi yaitu sistem sirkulasi atau sistem transportasi. Pada sistem ini yang akan kita bahas adalah tentang darah, jantung, kemudian sistem limfa. Pertama kita akan membahas peredaran darah pada manusia. Yang pertama disebut dengan peredaran darah tertutup karena darah mengalir dalam pembuluh. Kemudian peredaran darah pada manusia disebut dengan peredaran darah ganda. Karena sekali beredar, darah 2 kali melewati jantung. Sekarang kita lihat fungsi dari sistem peredaran darah pada manusia. Yang pertama, sebagai alat transportasi, membawa oksigen dan CO2 serta sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Yang kedua, penjaga suhu tubuh dengan membawa panas hasil metabolisme ke seluruh tubuh. Yang ketiga, perlindungan. Ketika terjadi luka, maka akan ada pembukuan darah yang melindungi masuknya kuman-kuman dari luar. Dan fungsi yang terakhir sebagai penyangga. Protein yang terdapat di dalam darah itu akan menjaga perubahan pH dalam darah. Sekarang kita bahas darah pada manusia. Pertama, darah itu terdiri dari plasma. Komponen-komponen plasma darah, itu yang pertama ada air, berjumlah sekitar 92%, kemudian ada protein plasma, sekitar 7%, dan terakhir bahan campuran kompleks, sekitar 1%. Kita lihat yang pertama, protein plasma. Ada 3 jenis protein plasma darah. Yang pertama, albumin, yang berfungsi menjaga tekanan osmotik darah. Dan albumin ini adalah komponen protein plasma yang paling banyak jumlahnya. Protein plasma yang kedua ada globulin. Globulin ini dibagi menjadi 2, ada alfa dan beta globulin yang berfungsi sebagai pengangkut lemak dan protein. Selanjutnya ada gamma globulin yang berperan sebagai imunitas atau sistem pertahanan. Protein plasma yang ketiga ada fibrinogen, berperan dalam pembekuan darah. Komponen plasma darah selanjutnya ada campuran kompleks. Campuran kompleks ini terdiri dari bahan organik. Misalnya ada glukosa, lemak, kreatin, asam urat, kolesterol, dan asam lemak. Kemudian ada garam mineral, yaitu berupa natrium klorida. Campuran kompleks yang terakhir ada gas, yaitu berupa oksigen, karbon dioksida, dan nitrogen. Komponen darah yang kedua yaitu sel darah. Sel darah yang pertama ada sel darah merah atau eritrosit. Bentuknya bikonkav, bulat dengan cekung di tengah. Sel darah merah memiliki hemoglobin yang berfungsi sebagai pengikat oksigen, karbon dioksida, karbon monoksida atau gas CO, dan sianida atau CN. Kemudian terdapat eritropoiesis. Ini adalah proses pembentukan eritrosit yang terjadi di dalam sumsum merah pada tulang dengan hormon eritropoietin. Sekarang kita bahas faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan eritrosit. Yang pertama, ketinggian tempat. Semakin tinggi tempat di muka bumi ini, maka jumlah sel darah merah semakin banyak. Karena kadar oksigen di tempat tinggi itu berkurang, sehingga membutuhkan banyak hemoglobin untuk menangkapnya. Faktor peningkatan eritrosit yang kedua yaitu gagal jantung. Kemudian yang ketiga disebabkan oleh penyakit paru-paru. Dan yang keempat karena hemoardik atau kehilangan darah. Selanjutnya kita bahas bagian-bagian dari eritrosit. Kita tahu di dalamnya ada hemoglobin, maka bagian-bagiannya terdiri dari globin. Ini akan terbentuk menjadi asam amino di dalam tubuh. Selanjutnya ada bagian hem. Hem ini terdiri dari yang pertama Fe atau zat besi. Ini yang akan menjadi eritrosit atau sel darah merah baru. Selanjutnya ada bilirubin yang berubah menjadi biliverdin, yang inilah yang akan menjadi cairan empedu. Umur eritrosit itu sekitar 120 hari dan akan dirombak di hati. Kemudian jumlah normal dari sel darah merah yaitu 3,8 sampai 5,4 juta sel per milimeter kubik. Sel darah yang kedua yaitu sel darah putih atau leukosit. Jumlah normal sel darah putih yaitu 5.000 sampai 10.000 sel per milimeter kubik. Fungsi dari sel darah putih yaitu sebagai pelindung tubuh atau imunitas. Diproduksi pada sumsum merah pada tulang. Sel darah putih memiliki sifat yang pertama diapedesis, yaitu bergerak menembus kapiler dan menuju ke jaringan. Yang kedua, kemotaksis, bergerak mendekati zat kimia yang dikeluarkan oleh jaringan yang rusak. Yang ketiga,
fagositosis atau memakan benda asing, misalnya mikroorganisme. Dan yang keempat, bergerak amuboid atau bergerak seperti amuba. Sel darah putih terdiri dari berbagai jenis. Yang pertama ada granulosit atau sel-selnya mengandung granula atau gerenjil-gerenjil. Yang kedua ada agranulosit, yaitu selnya polos yang tidak mengandung granula. Granulosit ini dibagi menjadi tiga, yaitu ada basofil, eosinofil, dan neutrofil. Sedangkan agranulosit itu dibagi menjadi monosit dan limfosit. Kita bahas sel darah putih granulosit yang terbagi menjadi satu, basofil. Fungsi dari basofil ini mengeluarkan histamin, yaitu untuk meningkatkan aliran darah ke jaringan yang cedera. Yang kedua, berfungsi menghasilkan antikoagulan heparin, yaitu mencegah penggumpalan darah dalam pembuluh. Granulosit yang kedua yaitu ada eosinofil. Fungsinya fagosit lemah dalam pembuangan racun penyebab radang. Fagosit itu artinya memakan. Mempunyai inti dengan 2 lobus. Granulosit yang ketiga atau yang terakhir ada neutrofil. Fungsinya sebagai fagosit yang sangat aktif. Dan jumlahnya paling banyak dibandingkan dengan yang lain, yaitu dibandingkan eosinofil dan basofil. Memiliki inti berlobus 3 atau beruangan 3. Selanjutnya, kita lihat sel darah putih yang agranulosit atau yang tidak memiliki granula di dalam selnya. Agranulosit yang pertama ada monosit. Itu berfungsi sebagai fagosit yang sangat aktif yang kemudian akan berubah menjadi histiosit atau makrofag. Selanjutnya, agranulosit yang kedua yaitu limfosit. Limfosit ini dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada limfosit B yang berfungsi untuk menghasilkan antibodi untuk menyerang benda asing. Kemudian ada limfosit T, yaitu menyerang benda asing dengan cara interaksi langsung dengan antigen atau benda asing tersebut. Sel darah yang selanjutnya yaitu ada keping darah atau trombosit. Keping darah merupakan sel yang tidak berinti, jumlahnya 150.000 sampai 400.000 butir sel per milimeter kubik. Umurnya 5 sampai 9 hari. Fungsi trombosit yaitu berperan dalam proses pembekuan darah. Sekarang kita lihat mekanisme bagaimana proses pembekuan darah. Yang pertama, jika terjadi luka, maka trombosit akan pecah. Trombosit ini adalah komponen yang sangat rapuh dan mudah pecah jika tersentuh. Kemudian trombosit ini akan menghasilkan trombokinase atau tromboplastin. Kemudian dengan bantuan vitamin K, membentuk protrombin dan juga ion Ca menjadi trombin. Selanjutnya trombin akan membentuk fibrinogen dan fibrinogen ini akan menghasilkan fibrin atau benang-benang. Kemudian luka tertutup. Sekarang kita lihat faktor yang mempengaruhi pembekuan darah. Yang pertama ada protrombin. Ini merupakan senyawa globulin yang dibuat di hati dengan bantuan vitamin K. Kemudian faktor yang kedua ada fibrinogen, merupakan protein plasma darah yang dibuat di hati. Yang ketiga ada ion kalsium. Ini merupakan ion yang diperlukan dalam seluruh tahap pembekuan darah. Dan yang keempat ada tromboplastin atau trombokinase. Ini merupakan protein plasma darah yang dibuat di hati dan berperan sebagai anti hemofilia atau anti darah yang tidak bisa membeku. Yang kelima ada vitamin K yang berperan untuk membuat protrombin di hati. Vitamin K ini disintesis di usus besar dengan bantuan bakteri Escherichia coli. Sekarang kita akan membahas golongan darah pada manusia. Untuk memahami golongan darah ini, kita akan melihat beberapa istilah. Yang pertama ada agglutinogen atau antigen. Ini merupakan unsur yang terdapat pada membran eritrosit atau membran sel darah merah. Yang kedua ada agglutinin atau antibodi. Ini merupakan unsur yang terdapat pada plasma darah yang akan menyerang jika terdapat antigen yang berbeda. Yang ketiga ada agglutinasi atau penggumpalan. Ini terjadi akibat reaksi antibodi dengan antigen yang tidak sesuai. Sekarang kita lihat sistem golongan darah yang pertama, yaitu ada sistem ABO. Sistem ini diperkenalkan oleh orang bernama Landsteiner. Yang pertama kita lihat ada 2 komponen, yaitu ada agglutinogen atau antigen, kemudian ada agglutinin atau antibodi. Golongan darah A itu memiliki agglutinogen A dan agglutinin beta atau anti B.
Sedangkan golongan darah B itu memiliki aglutinogen B dan aglutinin alfa atau anti-A. Untuk golongan darah AB itu memiliki aglutinogen A dan B dan tidak memiliki aglutinin atau tidak memiliki antibodi. Sedangkan golongan darah O itu tidak memiliki aglutinogen tetapi memiliki aglutinin alfa dan beta. Nah, golongan darah AB disebut dengan golongan darah resipien universal, artinya bisa menerima semua golongan darah tanpa terjadi aglutinasi atau penggumpalan. Sedangkan golongan darah O itu bisa mendonorkan ke semua golongan darah atau disebut dengan donor universal. Golongan O sendiri itu akan membutuhkan donor darah dari golongan darah O juga. Karena golongan darah O ini memiliki aglutinin alfa dan beta tetapi tidak memiliki aglutinogen. Golongan darah yang kedua yaitu ada sistem resus. Ini diperkenalkan juga oleh orang bernama Landsteiner, yaitu melakukan penelitian pada jenis kera Macaca rhesus. Sistem resus ini memiliki dua jenis. Yang pertama ada RH positif, yaitu memiliki aglutinogen RHD. Sedangkan jenis yang kedua, RH negatif, itu tidak memiliki aglutinogen. Nah, sekarang apa pengaruhnya sistem resus ini terhadap tubuh manusia? Kita lihat ada kasus. Yang pertama ada laki-laki yang memiliki golongan resus positif menikah dengan wanita yang memiliki resus negatif. Resus negatif ini banyak dimiliki oleh orang-orang ras Kaukasia atau orang-orang Eropa. Sedangkan orang Indonesia hampir 99% itu memiliki resus positif. Jika anak pertama mereka resus positif, sedangkan ibunya RH negatif, maka bayi atau anaknya lahir dengan selamat. Tapi jika anak keduanya masih RH positif lagi, maka bayinya itu akan mengalami erythroblastosis fetalis, yaitu cacat pada bayi, di mana bayinya akan kuning dan daya ikat oksigennya rendah. Erythroblastosis fetalis ini terjadi karena bayi yang kedua, setelah bayi pertama RH positif lahir, maka darahnya akan masuk ke dalam tubuh ibu dan ibu akan membentuk antibodi. Sehingga bayi kedua yang berresus positif ini akan dilawan atau akan diserang oleh antibodi yang ada di dalam tubuh ibu. Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi biologi yaitu tentang sistem sirkulasi. Bagian yang akan kita bahas yaitu terutama tentang organ jantung. Jantung pada manusia itu berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Dan jantung memiliki 4 bagian utama, yaitu 2 atrium atau serambi, ada atrium kanan dan atrium kiri, serta ada 2 ventricle atau bilik, yaitu ventricle kanan dan ventricle kiri. Ventricle itu berfungsi untuk mengedarkan atau mengeluarkan darah dari jantung. Sedangkan atrium itu adalah bagian yang berperan untuk menerima darah yang balik lagi ke jantung. Ventricle kanan itu berfungsi untuk memompa darah ke paru-paru. Selanjutnya ventricle kiri berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Atrium kanan itu berfungsi untuk menerima darah dari seluruh tubuh dan atrium kiri itu berfungsi untuk menerima darah dari paru-paru. Kemudian pada jantung juga terdapat pembuluh-pembuluh darah, ada arteri dan vena. Arteri berfungsi untuk mengeluarkan darah dari jantung, sedangkan vena adalah pembuluh darah yang berfungsi untuk mengembalikan darah ke jantung. Ada arteri pulmonalis yang berperan untuk memompa darah dari jantung ke paru-paru. Pulmo itu artinya paru-paru. Kemudian ada vena pulmonalis, yaitu pembuluh darah yang berfungsi untuk mengembalikan darah dari paru-paru ke jantung. Kemudian ada aorta, arteri yang berukuran besar yang memompakan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Kemudian ada vena cava. Yang pertama ada vena cava superior, itu untuk mengembalikan darah dari jantung, dan darah ini berasal dari bagian tubuh yang ada di atas jantung. Kemudian ada vena cava inferior, yaitu pembuluh darah yang mengembalikan darah dari bagian yang ada di bawah jantung, misalnya kaki. Selanjutnya, di bagian kanan jantung terdapat katup dengan 3 jendela atau 3 pintu yang disebut dengan katup tricuspidalis. Sedangkan pada bagian kiri yang memisahkan atrium kiri dengan ventricle kiri terdapat katup bicuspidalis atau dengan 2 katup. Selanjutnya, bagian jantung itu mampu menghasilkan kontraksi sendiri atau disebut dengan otoritmisitas. Nah, bagian-bagian atau sel yang mampu menghasilkan itu yang pertama ada nodus SA atau nodus sinuatrialis,
kemudian ada nodus AV atau nodus atrioventrikuler, kemudian ada berkas His dan serat Parkin. Itulah bagian-bagian dari utama jantung, dan nanti secara detail kita akan bahas. Sekarang kita bahas lapisan atau dinding pada jantung. Dinding jantung ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada epikardium atau bagian terluar. Di sini terdapat lapisan mesotelium, yaitu lapisan epitel yang membatasi rongga tubuh. Kemudian ada miokardium. Ini adalah bagian tengah yang paling tebal dan terdapat otot jantung yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Yang ketiga ada endokardium. Ini adalah bagian paling dalam, terdapat lapisan endotelium atau lapisan epitel yang membatasi organ dalam tubuh manusia. Sekarang kita bahas sistem pengaturan jantung. Jantung itu memiliki sifat otoritmisitas. Artinya, jantung itu mampu berkontraksi atau berdenyut sendiri secara ritmis atau secara teratur. Nah, sel-sel yang mampu melakukan otoritmisitas itu yang pertama ada nodus SA atau sinuatrialis. Nodus SA ini terdapat di dinding atrium kanan dekat pintu masuk vena cava superior. Kemudian yang kedua nodus AV atau atrioventrikuler. Nah, ini terletak di atrium kanan dekat dengan sekat jantung. Kemudian yang ketiga ada berkas His. Ini berasal dari nodus AV atau atrioventrikuler. Dan yang keempat, sel yang mampu melakukan otoritmisitas yaitu serat Parkin. Ini terletak menyebar di miokardium atau bagian otot jantung di ventrikel atau di bilik. Sekarang kita bahas pembuluh darah. Baik pembuluh darah yang keluar dari jantung maupun pembuluh darah yang membawa darah kembali ke jantung. Yang pertama ada pembuluh arteri. Fungsinya untuk membawa darah keluar dari jantung. Arteri ini memiliki 3 lapisan. Yang pertama ada lapisan eksterna atau adventitia. Ini adalah lapisan terluar dan terdapat jaringan ikat. Kemudian terdapat lapisan media atau lapisan tengah. Ini terdiri dari otot polos. Kemudian lapisan yang ketiga ada intima atau lapisan dalam yang terdiri dari sel endotelium, yaitu epitel yang melapisi organ dalam pada tubuh manusia. Kemudian jenis arteri ini ada 2, ada aorta. Ini adalah arteri yang berukuran besar yang mengeluarkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Jenis yang kedua ada arteri pulmonalis. Pulmo itu artinya paru-paru. Jadi ini arteri yang membawa darah dari jantung ke paru-paru. Kemudian arteri ini memiliki katup. Yang pertama ada katup semilunar aorta. Ini terdapat di perbatasan aorta dengan ventrikel kiri pada saat darah mau dipompa ke seluruh tubuh. Kemudian katup semilunar arteri paru-paru. Ini terletak pada antara perbatasan arteri pulmonalis dengan ventrikel kanan pada saat darah yang akan dipompa ke paru-paru. Pembuluh darah yang kedua yaitu kapiler, yang merupakan penghubung arteriola atau arteri kecil dengan venula atau vena yang berukuran kecil. Kapiler disebut juga pembuluh darah kecil. Dan dindingnya sangat tipis karena disusun oleh epitel pipih selapis. Kapiler itu berfungsi sebagai tempat difusi atau pertukaran gas. Misalnya pertukaran gas yang terjadi pada paru-paru yaitu antara gas oksigen dan CO2. Jenis pembuluh darah yang ketiga yaitu pembuluh vena yang berfungsi mengembalikan darah ke jantung. Vena ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama ada vena cava superior. Ini berfungsi untuk mengembalikan darah dari bagian atas jantung, misalnya dari bagian kepala. Kemudian yang kedua ada vena cava inferior, berfungsi untuk mengembalikan darah dari bagian bawah jantung, misalnya dari bagian kaki, perut. Dan yang ketiga ada vena pulmonalis. Kita tahu bahwa pulmo artinya paru-paru. Jadi vena ini berfungsi untuk mengembalikan darah dari paru-paru. Dan biasanya vena pulmonalis ini kaya dengan oksigen. Kita lihat tabel perbedaan pembuluh arteri dan vena. Perbedaan yang pertama, dinding arteri itu berdinding tebal dan elastis karena berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh dan ke paru-paru. Untuk vena, itu dindingnya tipis dan kurang elastis. Katup arteri itu hanya satu, yaitu pada saat keluar dari jantung. Yang pertama ada katup semilunar aorta, kemudian ada katup semilunar arteri paru-paru. Kalau pada vena, katupnya banyak. Sepanjang pembuluh terdapat katup. Kemudian darahnya, ini kalau arteri kaya akan oksigen, kecuali arteri pulmonalis. Karena arteri pulmonalis itu membawa darah yang
banyak CO2 ke jantung. Sedangkan vena, darahnya itu biasanya miskin oksigen, kecuali vena pulmonalis. Karena vena pulmonalis adalah pembuluh darah yang membawa darah dari paru-paru ke jantung. Tekanan darah. Kalau arteri itu kuat, jika terpotong, maka darah akan memencar atau muncrat. Kalau vena, tekanannya lemah. Kalau terpotong, darah hanya menetes saja. Letaknya, arteri itu agak di dalam pada tubuh kita. Sedangkan vena itu terletak agak di permukaan tubuh. Kita bahas selanjutnya yaitu tentang mekanisme peredaran darah. Yang pertama ada peredaran darah kecil atau pulmonalis, atau peredaran darah paru-paru. Yang pertama urutannya, darah keluar dari ventrikel kanan, melalui arteri pulmonalis, menuju paru-paru, kemudian dari paru-paru darah dibawa oleh vena pulmonalis dan masuk ke atrium kiri. Darah dari atrium kiri akan turun ke ventrikel kiri. Selanjutnya, peredaran darah besar atau sistemik. Pertama, darah dipompakan dari bagian ventrikel atau bilik kiri, keluar lewat aorta, kemudian menuju arteri, arteriola atau arteri yang berukuran kecil, kemudian kapiler, kemudian bertemu dengan venula, kemudian dari venula dibawa oleh vena cava superior jika berasal dari bagian atas jantung, dan vena cava inferior jika berasal dari bagian bawah jantung. Dan terakhir, darah masuk ke atrium kanan. Dari atrium kanan, darah turun ke ventrikel kanan. Dan itulah mekanisme peredaran darah yang disebut dengan peredaran darah ganda. Mekanisme peredaran darah selanjutnya, yang ketiga, yaitu sirkulasi portal. Jadi, darah yang berasal dari lambung, usus, pankreas, dan limpa itu akan dikumpulkan melalui vena porta hepatica dan dibawa ke hati. Yang keempat, ada mekanisme peredaran darah sirkulasi koroner. Ini terjadi di dalam jantung, di mana di dalam jantung ini terdapat arteri koroner yang berfungsi untuk membawa nutrisi ke jantung. Dan yang kelima, ada peredaran darah janin atau peredaran darah fetus. Di dalam tubuh janin, itu akan terdapat vena umbilikal yang berfungsi membawa darah yang kaya oksigen dan nutrisi dari plasenta ke janin. Selanjutnya ada arteri umbilikal yang berfungsi untuk membawa darah yang kaya karbon dioksida dan zat sisa dari janin ke plasenta. Sekarang kita bahas pengukuran tekanan darah. Pengukuran ini menggunakan alat. Yang pertama ada sfigmomanometer atau tensimeter dan dilengkapi dengan stetoskop. Pada saat pengukuran tekanan darah, maka akan terdapat dua jenis hasil pengukuran. Yang pertama ada sistole atau sistole. Ini merupakan tekanan darah ketika ventrikel kiri berkontraksi memompa darah ke arteri menuju ke seluruh tubuh. Kemudian yang kedua adalah tekanan diastole atau diastol, yaitu pada saat jantung berelaksasi, saat tekanan balik dari arteri ke jantung. Nanti akan terdapat angka, misal, angka pengukurannya 120/80. 120 itu menunjukkan angka tekanan sistol, dan 80 itu menunjukkan angka tekanan diastol. Kita lihat sekarang denyut nadi. Faktor yang mempengaruhi kecepatan denyut nadi yang pertama usia. Bayi itu jauh lebih cepat dibandingkan dengan dewasa. Yang kedua, jenis kelamin. Wanita memiliki denyut nadi lebih cepat dibandingkan dengan pria. Yang ketiga, aktivitas. Aktivitas fisik yang berat itu akan membuat denyut nadi jauh lebih cepat dibandingkan dengan aktivitas fisik yang ringan. Yang keempat, denyut nadi itu akan meningkat karena stres dan emosi. Yang kelima, peningkatan denyut nadi terjadi karena suhu tubuh yang semakin meningkat. Dan yang keenam, faktor yang mempengaruhi peningkatan denyut nadi yaitu volume darah. Sekarang kita akan membahas sistem limfatik. Sistem limfatik ini juga dikenal dengan sistem getah bening. Sistem ini merupakan jalur tambahan dalam sistem sirkulasi. Fungsi dari sistem limfatik atau sistem getah bening ini yang pertama, mengembalikan kelebihan cairan jaringan. Jadi kelebihan cairan pada jaringan itu akan dikembalikan oleh sistem getah bening. Karena kalau tidak, maka akan terjadi penumpukan cairan dan penyakitnya disebut dengan... Sekarang kita bahas sistem limfatik atau sistem getah bening. Ini merupakan jalur tambahan dalam sistem sirkulasi atau sistem transportasi. Fungsi dari sistem getah bening atau limfatik, yang pertama mengembalikan kelebihan cairan jaringan. Jadi jika di jaringan
terjadi kelebihan cairan, maka cairan itu akan dikembalikan ke peredaran darah. Karena kalau tidak, akan terjadi penumpukan cairan atau disebut dengan edema. Yang kedua, fungsinya yaitu mengeluarkan zat racun atau toksik. Fungsi yang ketiga, mengangkut lemak dari usus halus ke peredaran darah melalui saluran khusus yang disebut dengan saluran lakteal. Yang keempat, fungsinya yaitu menyaring dan menghancurkan kuman. Dan fungsi yang terakhir dari sistem getah bening ini adalah menghasilkan zat antibodi. Sistem limfatik itu termasuk ke dalam peredaran terbuka karena tidak selalu melewati pembuluh. Artinya, cairan limfa itu bisa keluar dari pembuluh menuju jaringan. Cairan limfa itu berwarna bening, mengandung plasma protein, limfosit, yaitu bagian dari salah satu sel darah putih, kemudian keping darah, fibrinogen, lemak, dan sedikit oksigen. Cairan limfa itu tidak mengandung eritrosit dan CO2.